diam saat rakyat dipaksa tunduk. Tapi sekarang mereka bicara seolah nabi penyelamat demokrasi. Ironis, bukan? Ini bukan soal Gibran. Ini soal siapa yang punya akses ke masa depan kekuasaan. Dan jelas mereka tidak suka Gibran karena dia tidak berasal dari jalur kekuasaan tradisional. Gibran tidak punya hutang budi ke para senior. Gibran tidak masuk kotak sistem lama. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Bukan karena Gibran salah, tapi karena mereka tak bisa mengontrolnya. Mari bicara rasional. Negara ini sedang memasuki era bonus demografi. Generasi muda harus diberi ruang, bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena struktur masalah bangsa hari ini tidak bisa diselesaikan dengan pola pikir 30 tahun lalu. Dunia berubah, persaingan global makin tajam, teknologi bergerak cepat. Kalau kita terus dipimpin oleh logika masa lalu, bangsa ini hanya akan jadi penonton di tengah perubahan. Gibran adalah simbol bahwa Indonesia siap masuk generasi baru. Dan jangan salah, Gibran bukan boneka. Gibran punya rekam jejak. Dari Solo dia belajar birokrasi, dari pengalaman dia membentuk pendekatan baru. Gibran adalah hasil seleksi publik. Dia tidak muncul begitu saja. Dia naik lewat proses politik yang sah, lewat pemilu, lewat dukungan rakyat. Itu fakta. Dan fakta itu tidak bisa dihapus hanya karena 103 orang menandatangani kertas. Kalau demokrasi hanya berlaku saat hasilnya menguntungkan kelompok tertentu, maka itu bukan demokrasi. Itu tirani berbaju demokrasi. Kalau legitimasi pemimpin hanya sah jika disetujui oleh mereka yang dulu berkuasa, maka ini bukan republik. Ini kerajaan nostalgia. Jadi cukup sudah. Gibran sah. Gibran dipilih rakyat. Gibran tidak merampok sistem. Justru yang ingin merampok sistem adalah mereka yang tidak bisa move on dari masa lalu. Dan kepada 103 purnawirawan itu, tugas kalian sudah selesai. Hormatilah suara rakyat. Jangan jadi benalu di era yang kalian sendiri pernah perjuangkan. Negara ini tidak butuh surat nostalgia. Negara ini butuh stabilitas, regenerasi, dan pemimpin yang bisa berlari, bukan yang masih sibuk membaca memo masa lalu. Sekarang kita buka lapisan yang lebih dalam, oposisi bayangan. Ini bukan sekadar oposisi biasa yang bertugas mengkritik. Ini adalah gerakan sistematis dari dalam, dari sisa-sisa kekuasaan lama yang menolak realitas baru. Mereka tidak berada di DPR, tidak juga di kabinet, tapi pengaruhnya masih menjalar lewat media, jaringan pensiunan, LSM tertentu, bahkan sebagian elit akademik yang disusupi narasi murahan. Mereka tidak terima Gibran naik, bukan karena prosedur, bukan karena substansi, tapi karena tak bisa dikendalikan. Mereka panik, mereka frustrasi, karena power lama mereka tidak lagi punya remote terhadap istana. Maka dimulailah operasi gembosi legitimasi. Caranya, surat terbuka, narasi kerusakan demokrasi, penggiringan opini soal dinasti. Dan seperti biasa, framing bahwa semua ini melanggar etika. Padahal jelas, hukum tidak dilanggar, konstitusi diikuti, pemilu dilaksanakan, suara rakyat sah. Tapi tetap saja digoreng. Kenapa? Karena mereka tidak bicara soal hukum.